aku. Di video ini aku mau sharing tentang pengalaman pribadi aku sebagai lender di salah satu platform peer-to-peer lending yang ada di Indonesia, yaitu Investri. Aku sendiri udah kurang lebih 5 bulan jadi lender di Investri. Lalu kalau ditanya kenapa sih kok pilih Investri daripada yang lainnya, jadi aku punya beberapa tips untuk pilih platform peer-to-peer lending. Yang pertama adalah kita harus cek melalui website resmi OJK apakah peer-to-peer lending ini sudah terdaftar dan sudah mengantongi surat izin usaha dari OJK. Karena sebenarnya ada banyak banget peer-to-peer lending, tapi banyak juga yang belum terdaftar ataupun hanya terdaftar tapi belum punya izin usaha. Lalu yang kedua, itu aku akan pilih yang memiliki TKB 90-nya tinggi. Jadi TKB 90 adalah tingkat keberhasilan bayar. Semakin tinggi nilai TKB 90, maka gagal bayar yang terjadi di platform peer-to-peer lending tersebut pun artinya semakin kecil. Lalu biasanya aku juga lebih pilih yang tipe pendanaannya itu adalah produktif, bukan konsumtif. Dan kalau misalnya ngomongin Investri ini udah punya izin usaha, nggak cuma terdaftar di OJK. Lalu Investri juga pendanaannya produktif, dan Investri ini punya nilai TKB 90 yang lebih dari 98%. Lalu gimana sih caranya buat mulai peer-to-peer lending di Investri? Yang pertama, kamu harus daftar dulu. Pendaftarannya itu gampang banget, semuanya online. Kamu cuma perlu nyiapin KTP, nomor rekening, dan yang ketiga adalah NPWP. Tinggal isi formnya, terus setelah disetujui kamu bisa langsung login. Dan kalau misalnya udah login, kamu bisa lihat home atau beranda seperti ini. Investri ini aku suka banget karena aplikasinya itu bagus, maksudnya simple, user interface-nya nggak ribet sama sekali. Kalau misalnya kita cek dari awal, di sini ada cash in hand. Cash in hand ini adalah dompet kita di Investri yang akan record atau riwayat ya, buat kita tahu transaksi kita di Investri, transfer dan penarikan ada berapa. Terus ada daftar pinjaman, ada SBN dan juga reksadana. Jadi kalau misalnya di Investri ini tuh nggak cuma untuk pendanaan peer-to-peer, tapi kita bisa juga beli SBN yang sedang ditawarkan kalau ada, dan bisa juga beli reksadana. Tapi kalau aku sendiri, aku cuma pakai Investri ini untuk melakukan pendanaan di peer-to-peer aja. Lalu di sini ada kalkulator simulasi, ada rekap pendanaan dan pengembalian terdekat kita. Lalu gimana sih cara memulainya? Kita bisa cek melalui daftar pinjaman. Ini adalah beberapa pinjaman yang bisa kita danai, yang bisa kita pilih. Terserah kita mau pilih yang mana, tapi kalau aku sendiri biasanya aku akan pilih yang jangka waktunya pendek, kalau bisa kurang dari 90 hari. Terus aku bisa langsung cek sih detailnya gimana dari tiap pendanaannya. Contohnya gini, ini ada PTSIP, jumlah pinjamannya itu udah 782 juta, tingkat risikonya B, dan tingkat imbal hasilnya 16%. Jadi kalau di Investri ini, Investri akan menentukan tingkat risiko dengan grade A, B, atau C, dan juga akan menentukan tingkat imbal hasilnya. Di sini ada 16% PA, yang artinya adalah 16% per tahun. Terus ada info jatuh temponya kapan dan jangka waktunya kapan. Tipe pinjamannya ini juga account payable financing. Terus ada deskripsi borrower juga, perusahaan online mom and baby kalau si PTSIP ini. Terus ada info borrower, total pendanaannya berapa, pembayaran tepat waktunya berapa persen. Biasanya aku langsung cek, lihat fact sheet sebelum aku danai. Di sini ada info banyak tentang perusahaannya, ada loan informationnya yang tadi aku udah sebutin. Terus ada event of default, kalau misalnya terjadi gagal bayar apa aja akan dilakukan, terus gimana cara recovery-nya.
Terus ada informasi jaminannya juga dari PT SIP itu sendiri. Lalu yang gak kalah penting di sini ada informasi payernya. Jadi siapa sih pihak yang akan membayarkan pinjaman dari PT SIP itu. Kalau misalnya perusahaan itu besar ataupun yang aku tahu, aku ngerasa tingkat gagal bayarnya pun akan jadi semakin rendah. Tapi kalau misalnya nggak tahu pun, kita bisa langsung nge-google ini PT apa gitu. Terus di sini ada informasi peminjamnya. Ini artinya informasi dari PT SIP, industrinya apa, tahun berdirinya, lokasi dan lain-lain. Tapi di sini nggak ada personal guarantornya, tapi aku biasanya juga ngeliat tentang ini, informasi riwayat pinjaman. Biasanya aku pilih yang riwayat pinjaman itu bagus. Kalau bisa nggak ada yang terlambat, tapi yang dipercepatnya banyak, atau paling nggak selalu tepat waktu. Terus gitu biasanya kalau misalnya untuk pilih pinjaman, referensinya apa aja. Terus lanjut ke rekapan pendanaan kita dan info tentang pengambilan terdekat. Ada riwayat juga, kita bisa cek transaksi kita di Investory selama 90 hari maksimal. Dan ini yang paling penting, aku mau share tentang portofolio aku. Pendanaan yang udah berlangsung ini, sekarang yang sedang berlangsung ada 25 juta dengan total 10 pendanaan. Dan aku udah dapat Rp637.000 sekitar itu, dengan 15 pendanaan yang udah selesai. Dan di sini ada yang penting banget mau aku infoin, ini adalah tentang pembayaran terlambat. Aku punya 2 pembayaran terlambat. Di sini borrowernya sama, karena waktu itu aku lupa banget. Niatnya cuma mau 1 pendanaan di EMS, tapi ternyata aku lupa. Terus aku lakukan pendanaan lagi. Kalau misalnya kita cek EMS ini tingkat risikonya A. Jadi karena tingkat risiko ini ditentuin sama Investory A, B, atau C dengan tingkat imbal hasil tertentu, aku mau kasih tahu bahwa bukan berarti kalau tingkat resikonya itu A, yaitu resiko rendah, itu tidak akan terjadi keterlambatan ataupun gagal bayar. Karena di sini nyatanya aku udah pilih A plus malah ya, A plus, tapi ternyata di sini terjadi keterlambatan. Dan sebenarnya kenapa aku pilih MS ini, aku udah pernah sekali melakukan pendanaan ke PTMS dan waktu itu berhasil dibayarkan tepat waktu. Lalu aku coba untuk pendanaan lagi dengan nominal yang lebih besar. Dan sebetulnya juga kenapa aku yakin sama PT ini adalah karena payernya tuh PT Unilever. Tapi gak usah khawatir, sejauh ini aku ngecek review yang ada di mana-mana tentang Investory bahwa keterlambatannya akan dibayarkan. Tapi kita nggak tahu, nanti aku akan update ke komen di video ini juga gimana update-nya, apakah akan dibayarkan. Tapi sejauh ini udah terlambat 33 hari. Dan dengan keterlambatan ini aku juga dapat email dari Investory, email pemberitahuan bahwa terjadi keterlambatan, lalu apa saja yang dilakukan, bagaimanakah penagihannya. Jadi nanti aku akan update lanjutannya. Jadi udah segitu aja informasi tentang Investory. Maaf kalau misalnya nggak jelas karena ini video pertama aku, tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh komen, nanti akan aku jawab berdasarkan pengalaman pribadi aku. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.